Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Lindaswari, NIM 31. Saya akan menerapkan bagaimana cara pemasangan IUD. Kemudian persiapan alat, yang pertama ada spekulum cocor bebek, kemudian ton kontang, kemudian ada pena kulum, lalu ada sendok uterus, ada handskun, bak instrumen, kemudian ada IUD set dalam kemasan, lalu ada duk bersih, kemudian ada bengkok, kemudian ada pantum IUD, lalu ada cucing berisi betadin, kemudian ada ember berisi larutan klorin 0,5%, kemudian ada kom berisi dipres dan kom berisi DTT. Setelah kita lakukan persiapan alat, kita anjurkan pasien untuk ke kamar mandi untuk melakukan buang air kecil. Setelah buang air kecil, kita anjurkan juga untuk tidak menggunakan pakaian bagian bawah. Ibu silakan ke kamar mandi. Nanti setelah selesai ke kamar mandi, buang air kecil, lalu celana dalamnya tidak usah dipakai ya Ibu. Setelah pasien kembali, kita anjurkan pasien untuk berbaring. Mari Ibu, silakan berbaring. Selanjutnya, kita jelaskan kepada pasien pemeriksaan yang akan kita lakukan. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala hingga ujung kaki kepada Ibu untuk memastikan apakah Ibu dapat menggunakan KB IUD atau tidak. Mari Ibu. Kemudian di sini konjungtivanya merah muda, artinya tidak anemis. Kemudian pada daerah abdomen tidak ada nyeri pada bagian abdomen kanan dan kiri. Kemudian ketika kita pegang pada babia pubis tidak ada nyeri goyang. Setelah itu pemeriksaan genitalia, kita posisikan Ibu litotomi dengan kedua kaki berada di penyangga kaki. Kemudian kita atur cahaya dari lampu sorot, kemudian kita buka handskun, kita pakai. Setelah kita menggunakan handskun, kita lihat, kita inspeksi pada bagian vagina Ibu. Kemudian di sini cukup bersih, lalu kita lakukan vulva hygiene. Yang pertama, tangan kiri memegang pubia, tangan kiri membuka labia dan minora, labia mayora dan labia minora. Kemudian kita ambil 3 kapas DTT, kita usap pada bagian labia mayora kanan, kemudian labia minora kanan, kemudian labia minora kiri, labia mayora kiri, kemudian dari ujung klitoris hingga ujung anus. Setelah selesai, kita amati genitalia. Di sini tidak tampak keputihan yang berlebih, kemudian tidak tampak juga kondiloma akumulata dan kondiloma lata. Kemudian kita palpasi tangan kiri, tidak ada pembesaran kelenjar skin dan tidak ada pembesaran kelenjar Bartholin. Setelah itu kita ambil spekulum, kita masukkan ke dalam vagina Ibu. Permisi ya Ibu, tarik nafas sebentar. Setelah itu kita putar, lalu kita buka,
lalu kita kunci tanpa dikunci. Kemudian kita lihat porsio ibu, kita pastikan tidak ada erosi dan tidak ada cairan abnormal berlebih. Kemudian kita tutup kembali dan kita putar. Kemudian kita lanjut pemeriksaan manual. Yang pertama, tangan kiri membuka labia mayora dan minora. Kemudian tangan kanan kita masukkan pada jari tengah. Kemudian diikuti dengan jari telunjuk. Lalu kita raba. Di sini tidak ada pelunakan porsio atau tanda gerbal. Kemudian tidak ada juga nyeri goyang pada porsio. Kemudian ibu, jika saya tekan di sini, apa yang ibu rasakan? Tidak ada. Jika saya tekan di sini, apa yang ibu rasakan? Tidak ada. Kemudian kita pastikan letak posisi dari uterusnya, apakah retrofleksi atau antrofleksi. Kemudian kita pastikan juga tidak ada pelunakan pada eklus uteri atau tidak ada tanda gebal. Setelah itu kita keluarkan kedua tangan, kedua jari, kita lepas. Kemudian kita celupkan handscoon ke dalam larutan klorin. Setelah itu kita sampaikan kepada ibu. Ibu, seluruh pemeriksaannya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian semua hasilnya normal. Akan tetapi saya akan melakukan satu kali lagi pemeriksaan kepada ibu untuk memastikan kedalaman uterus ibu. Rasanya agak sakit ibu, akan tetapi ibu tidak usah khawatir. Setelah itu kita siapkan IUD setnya. Kita pastikan IUD set masih dalam kemasan dan rapat. Kemudian kita pastikan bahwa IUD set ini terdapat 2 lengan IUD, kemudian ada batang IUD, kemudian ada selubung IUD. Kemudian juga terdapat kertas tebal yang melapisi kedua lengan IUD. Setelah itu kita lihat IUD pada kemasannya, kita lihat pada expirednya apakah masih layak digunakan atau tidak. Kemudian kita pastikan juga bahwa batang IUD ini berada di dalam tabung IUD. Kemudian kita pastikan juga bahwa kedua lengan IUD berada pada kertas tebal pada IUD. Kemudian kita buka IUD, yaitu dengan cara tangan telunjuk menahan, kemudian kita letakkan IUD di tempat yang datar. Kemudian kita buka kemasannya seperti sebagian, lalu kita angkat pada bagian, kita letakkan IUD di tempat yang datar. Setelah itu tangan telunjuk menahan, tangan kiri kita buka seperti sebagian dari kemasan. Setelah itu kita angkat, kita buka pada bagian kertas IUD, kita buka seperti membuka kulit pisang. Lalu kemudian kita masukkan pendorong ke dalam tabung, kita masukkan hingga ujung IUD tanpa menyentuh yang lainnya atau menggunakan teknik no touch. Setelah itu kita selipkan lengan IUD di bawah kertas, kemudian tangan kiri ibu jari dan telunjuk menahan, kemudian tangan kanan mendorong sehingga terjadi lipatan pada lengan IUD. Setelah lengan IUD terlipat, kita tarik keluar tabung dan kita selipkan hingga lengan IUD masuk ke dalam tabung. Setelah itu kita gunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita ambil spekulum, kita masukkan ke dalam vagina ibu.
permisi ya ibu dapat mengambil nafas sedikit. Lalu kita putar, lalu kita buka, lalu kita kunci. Setelah kita pasang spekulum, kita celupkan, kemudian kita ambil tam dipres, kita ambil 2 hingga sampai 3, kita usap secara melingkar. Setelah itu kita ambil tenakulum, kita jepitkan pada porsio tepat arah jam 2 atau jam 10, karena pada arah jam 2 atau jam 10 ini terdapat syaraf-syaraf yang sedikit sehingga akan mengurangi rasa nyeri. Kemudian terdapat pembuluh darah yang sedikit sehingga dapat mengurangi terjadinya perdarahan. Kita jepitkan, kemudian kita pasang tenakulum, kita kunci pada kaki pertama. Setelah itu kita masukkan sonda uterus, kita ambil sonda uterus, kita ambil seperti memegang pensil, kemudian kita pegang seperti memegang pensil atau memegang biola, lalu kita masukkan dengan teknik no touch tanpa memegang yang lainnya. Kita masukkan sampai terdapat tahanan. Setelah ada tahanan, kita tarik, kita ukur kadar asam dari uterus ibu, kemudian kita presentasikan kedalaman sonda uterus ke tabung IUD. Kemudian kita geser tanda biru. Untuk ukuran uterus harus minimal lebih dari 5 cm. Kemudian kita buka seluruh kemasan dari IUD. Kita masukkan IUD dengan posisi garis biru horizontal. Masukkan IUD ke dalam uterus dengan posisi lengan dengan bidang biru horizontal. Masukkan IUD dengan teknik no touch. Masukkan sampai ada tahanan. Kemudian sampai bidang biru menyentuh porsio. Setelah itu kita pegang pendorong dengan tenakulum menggunakan satu tangan. Kemudian tangan kanan memegang tabung, kita lepaskan dengan IUD dengan teknik withdrawal, yakni dengan teknik mendorong dengan menarik keluar tabung. Setelah itu kita keluarkan pendorong, kemudian kita masukkan sedikit lagi tabung untuk memastikan bahwa kedua lengan IUD sudah mencapai fundus. Kemudian kita lepas pendorong, lalu di sini akan terlihat benang 5 sampai dengan 6 cm. Setelah itu kita ambil gunting, kita gunting. Setelah itu kita keluarkan seluruh tabung. Lalu kita siapkan di press. Kemudian kita lepaskan tenakulum. Kemudian kita tekan 30 hingga 60 detik sampai perdarahan berhenti. Kemudian kita ambil di press,
kita celupkan ke dalam betadine untuk antiseptik. Kemudian kita dipres kembali. Kemudian kita lepaskan spekulum, kita putar, kita ambil. Kemudian kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah ibu, untuk pemasangan IUD sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita celupkan kedua tangan kita ke dalam larutan klorin, lalu kita buka secara terbalik. Kemudian untuk pelepasan IUD, kita dekatkan alat-alat, kita gunakan handscoon. Kita gunakan handscoon, kita lihat pada kondisi vulva di sini sudah cukup bersih, artinya tidak perlu dilakukan vulva hygiene. Kemudian kita lakukan pemeriksaan manual. Permisi ya ibu, saya akan melakukan pemeriksaan manual. Tangan kiri membuka labia mayora, kemudian tangan kanan kita masukkan jari tengah, kemudian diikuti dengan jari telunjuk. Kita palpasi pada daerah porsio. Di sini tidak ada pelunakan porsio. Kemudian kita periksa pada tanda Hecker. Kita letakkan tangan di cornix posterior, lalu tangan kiri berada di simplex symphysis. Jika seolah-olah kedua tangan bertemu, artinya tanda Hecker positif. Jika tidak, berarti negatif. Kita pastikan tidak ada nyeri goyang pada porsio. Ibu, jika saya tekan sebelah sini, apa yang ibu rasakan? Tidak ada. Jika saya tekan sebelah sini, apa yang ibu rasakan? Tidak ada. Kemudian kita pastikan posisi uterus, apakah posisinya retrofleksi atau antrofleksi. Setelah itu kita keluarkan kedua tangan, kita ambil spekulum, kita masukkan spekulum, lalu kita putar, lalu kita buka. Setelah kita buka, kita lihat, alhamdulillah ibu, benangnya masih terlihat. Syarat untuk melepas IUD adalah benang IUD masih terlihat. Kemudian kita ambil tangkontang, kemudian dipres, celupkan ke dalam betadine. Kita celupkan ke dalam betadine untuk dilakukan antiseptik. Kita lakukan secara sirkular. Kemudian masukkan tangkontang, jepit benang, lalu kita tarik perlahan namun pasti. Kemudian kita masukkan ke dalam cucing berisi klorin. Alhamdulillah ibu, IUD sudah terlepas. Kita ambil di pres betadine, kita buka kunci spekulum, kemudian kita ambil, lalu kita anjurkan pasien untuk beristirahat. Kita rendam seluruh alat ke dalam larutan klorin, kita celupkan kedua tangan, kita masukkan ke dalam larutan klorin, lalu kita lakukan 6 langkah cuci tangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.